Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiac sign. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian dengarkan mengenai 1 minggu ke depan. Oke. Aku akan bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai guys di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan diakhiri di Pisces untuk water sign ya. Dan ini ceritanya general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu, bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, romance, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, ke-12 zodiac sign, bayangin coba. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Kita akan ambil 2 kartu saja guys untuk readingan ini. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan situasi kamu saat ini ketika kamu mendengar readingan ini. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck yang menjadi prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan energi yang terbaca di top of the deck. Yes. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu oracle guys sebagai nasihat atau petunjuk atau clue ya, yang bisa kalian jadikan referensi untuk menghadapi 1 minggu ke depan. Oke, kita akan pakai deck yang ini. Kenapa aku distract? Sebentar aja sih. Oke, aku akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Tak bagi 3, oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiac sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Selain itu tentu saja akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan memberikan 1 perwakilan. Yang mendapatkan video extended ini adalah mereka yang perlu mendengar informasi lebih detail tentang urgent message ini ya. Yang paling atas katanya pertama ada Taurus untuk Earth sign. Oke, singkirin dulu biar cepet. Kemudian yang kedua untuk fire sign ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries, oke. Yang ketiga ada air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Bukan? Ya ini. Aquarius guys, dan kemudian yang terakhir ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini ya. Ini dia. Pisces, yes. Jadi untuk Taurus, Aries, Aquarius, dan Pisces, kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail, lebih banyak nasihat tentunya untuk kamu sepanjang 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke, kita akan segera mulai readingan urgent message yang panjang ini. Durasi kurang lebih sekitar 45-50 menit. Yang penting aku udah minum, udah aman sih. Oke, let's begin. Dimulai dari Earth sign dulu ya. Yang pertama ada The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ya. Ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa membantu ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Six of Pentacles dan yang di bawah ada Emperor. Wow. Taurus, kamu kayak ngerasa diperlakukan dengan tidak adil di 1 minggu ke depan ini ya. Kayak ada yang bergantung ke kamu dan kamu ngerasa nggak mau digantungin begitu guys, oke? Kayak ada yang mengandalkan kamu sementara menurut kamu kenapa sih harus ngandalin gua? Oke. Ada yang kayak berharap banyak ke kamu sementara kamu tidak ingin memberikan yang berharap tadi
kesenangan atau kegembiraan gitu, karena kamu ngerasa it's not my business begitu ya. Memang betul Taurus, itu bukan urusan kamu sebenarnya. Jadi kayak ada tanggung jawab yang akan dilimpahkan ke kamu. Harusnya tanggung jawab orang tapi dilimpahin ke kamu. Contohnya gini guys, kalau di kantor ya, kamu kerjaan udah beres, apa itu? Oke, ada knalpot racing. Kerjaan kamu udah beres begitu, dan kemudian ada teman kamu, rekan satu kantor kamu yang kerjanya belum beres. Terus kemudian bos bilang, Taurus, bantuin tuh yang belum beres. Nyebelin banget gitu ya kan. Ngapain juga gue bantuin dia, itu kan tanggung jawab dia. Gue udah beres kerjaan gue berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan kerjaan dengan sebaik-baiknya. Kenapa sekarang waktunya gue santai-santai, gue malah disuruh bantuin orang? Kayak begitu yang aku tangkap di awal minggu ini untuk kamu. Tapi katanya itu bagus guys untukmu ya. Apapun tanggung jawab yang dilimpahkan ke kamu yang harusnya bukan tanggung jawabmu, itu akan memberikan power kepadamu guys. The Emperor muncul di kartu berikutnya. Di 1 minggu ini kejadian guys ya. Jadi Emperor ini adalah simbol dari kekuasaan ya. Kalau awalnya kamu mungkin gak bisa bicara, kamu jadi bisa bicara. Awalnya kamu mungkin selalu memendam perasaan begitu, tapi karena kamu mau memikul tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu tadi, kamu jadi bisa bicara atau jadi bisa dengan bebas mengekspresikan perasaanmu begitu guys. Kamu akan dihormati, katanya dihargai, karena Emperor ini raja ya guys, owner of an empire, pemilik kerajaan begitu. Orang-orang akan sopan ke kamu, orang-orang akan lebih menghargai kamu, orang-orang yang dulunya memandang sebelah mata ke kamu akan memandang dengan kedua mata mereka ke kamu. Taurus, dan kamu akan jauh lebih dihargai katanya ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Physical touch, a tender touch can mean so much. Oke. Physical touch ini lebih ke arah kepedulian aku lihat Taurus ya. Kamu memang terlihat cuek sekali guys, karena tadi dari awal aku lihat ini bukan tanggung jawabmu begitu, tapi kamu harus peduli guys. Artinya kamu dikasih tanggung jawab tersebut karena kamu memang mampu. Universe yang kasih ya guys, karena kartu berikutnya adalah Emperor. Kalau seandainya kamu memang gak mampu, kamu gak akan dikasih tanggung jawab tersebut. Kamu gak akan dilimpahkan tanggung jawab yang harusnya milik orang lain ke kamu gitu, gak bakalan kalau kamu gak mampu. Kamu dikasih kemampuan untuk menanggung jawab hal tersebut, dan kemudian diperlukan kayak keseriusan atau semacam perhatian khusus atas tanggung jawab yang dilimpahkan ke kamu ya. Kamu mungkin perlu menyentuh seseorang guys di 1 minggu ke depan supaya kamu bisa merasakan sense of belongingnya. Karena kan kamu kayak cuek banget nih Taurus. Nah begitu kamu menyentuh, kamu akan tahu, oh my god, this is part of my responsibility. Ini memang harus aku tanggung jawabi. Aku nggak bisa kayak memalingkan wajah atau pura-pura nggak tahu dengan tanggung jawab ini. Physical touch itu sangat penting sekali, atau kepedulian itu sangat penting sekali Taurus di 1 minggu ke depan ya. Karena memang kamu mampu guys, makanya kamu dikasih limpahan tanggung jawab atau didelegasikan tanggung jawab. Kalau nggak mampu, kamu nggak akan dikasih guys. This is the Emperor ya. Trust the universe. Kamu dikasih kemampuan. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, kita lanjutkan ke earth sign yang berikutnya. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depannya Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin. Yang di atas ada the Eight of Wands, yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Yes, this is good I think ya. Tapi nanti kita lihat kartu nasihatnya apa ya. Ada pesan yang akan datang di awal minggu ini Virgo, yang akan kamu cuekin guys. Karena dua-duanya minor arcana ya, artinya kamu yang memutuskan untuk cuekin. Let's say misalnya ada saudara atau keluarga dari kejauhan yang selama ini nggak pernah ada kabarnya. Tiba-tiba lagi butuh uang, ada kabarnya gitu ya. Pas lagi butuh uang, dia memberi kabar ada 100. Okay. Dan kemudian Nine of Pentacles ini kan tidak ingin diganggu in Pentacles way, atau dalam hal duniawi, dan juga tidak ingin mengganggu orang dalam hal duniawi ya. Pentacles memang identik dengan uang, tapi tidak harus selalu tentang uang. Bisa jadi juga tentang status sosial atau tentang pengaruh guys ya. Let's say misalnya kamu adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan begitu, dan kemudian ada keluarga yang anaknya lagi cari kerjaan
Virgo ya, selama ini anaknya tuh nggak pernah nyapa-nyapa kamu guys, jangankan nyapa guys ya. Kelihatan aja nggak pernah batang hidungnya. Oke, dan kemudian ibunya nelfon dong ya di awal minggu ini bilang, tolong dong bantuin cari pekerjaan untuk ini adik kamu begitu. Ya, itulah Pentacles tadi. Dan kemudian kamu ngerasa gini, aku nggak pengen diganggu mengenai pekerjaanku saat ini dan aku tidak akan mengganggu orang lain begitu. Jadi tolong jangan ribetkan aku begitu dari Nine of Pentacles ini ya. Kayak ada yang mau minta tolong sama kamu dan kamu nggak pengen diribetkan atau nggak pengen diganggu ya. Kamu nggak pengen menolong, kamu nggak pengen membantu Virgo. Mari kita lihat nasihat dari universe. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Oke, berarti kartu nasihat ini mengatakan kamu bantu Virgo. Walaupun kamu kelihatan nggak mau direpotkan, tapi kamu harus mempertimbangkan untuk repot dengan orang yang minta bantuan kamu ini. Kenapa begitu Ray? Ya tentunya pasti ada tujuannya ke depannya ya. Mungkin kamu bisa menyelamatkan masa depan seseorang Virgo di 1 minggu ke depan. Even menurut kamu ini nggak seberapa lah ya pertolongan kamu ini, tapi ternyata bisa membantu banyak ya. Kita kan nggak tahu ya guys mengenai masa depan orang. Saat ini mungkin dia meminta-minta ke kamu atau minta tolong ke kamu Virgo, bisa jadi tahun depan kamu yang minta tolong ke dia, ya nggak? Nah, yang katanya di sini love, show love ya. Kayak ada yang kamu nggak suka dari yang datang menghubungimu ini. Kamu kayak who are you begitu, berani amat kamu menghubungi aku. Kayak kesannya begitu Virgo. But love's here guys, akan membuat kamu tidak perlu mempertanyakan itu. Nggak akan repot-repot dari mana aja selama ini. Kenapa pas lu lagi nggak butuh bantuan gue, kenapa nggak ada kabar ke gue? Nah itu nggak perlu diucapin lagi ya guys, because this is love ya. Kayak ada memaafkan, ya udahlah nggak usah dibahas-bahas lagi. Toh kamu bisa membantu. Ini kan the Nine of Pentacles ini abundance ya guys. Bedanya Nine of Pentacles dan the Ten of Pentacles adalah Nine of Pentacles itu abundance, satu kelimpahan, tapi dia nggak mau diganggu orang lain. Sementara Ten of Pentacles kelimpahan dan dia senang berbagi bersama orang lain. Kalau seandainya kamu ganti guys, kamu jadi bantu dia ya, orang yang minta pertolongan kamu ini di 1 minggu ini, kamu iyakan begitu, kamu oke kan, maka ini akan berubah menjadi Ten of Pentacles. Karena aku lihat ini seperti family, bukan tentang romance-romansan. Bisa jadi juga sih, bisa jadi juga ya, karena ini general reading, tapi lebih ke arah family aku lihat. Begitu kamu bantu, berarti kamu bukan Nine of Pentacles tapi Ten of Pentacles. Dan nasihat ini atau clue ini adalah bantu with love ya. Jangan diingat-ingat yang dulu-dulu, silahkan dibantu yang memang bisa kamu bantu. Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Kita lanjutkan ke Earth sign yang ketiga, ada The Devil. Ini kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Capricorn Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Seven of Pentacles, the Wheel of Fortune. Ya, kesabaran membuahkan hasil begitulah ya. Tapi bukan gara-gara kamu hebat sih Capricorn, karena di kartu kanannya kan the Wheel of Fortune. This is major arcana, artinya universe yang kasih kemudahan untukmu. Kamu kayak lagi menunggu sesuatu guys, atau sedang bersabar menunggu waktu yang tepat mengenai sesuatu hal, dan kemudian waktu yang tepat akan datang di mulai dari pertengahan hingga akhir minggu ini. Kalau ada rencana yang sedang kamu tunda-tunda Capricorn dari beberapa waktu terakhir, karena menurut kamu ini kayaknya waktunya belum pas deh, kayaknya belum cocok deh waktunya gitu, silakan direalisasikan guys di akhir minggu ini, karena akan diberikan kemudahan katanya ya. The Wheel of Fortune ini memang pintu rezeki, pintu kemudahan, lucky, hoki, tapi hanya pintunya guys, hanya gate-nya. Untuk bisa mendapatkan the real Wheel of Fortune, kamu harus mendekati gerbang tadi atau pintu tadi. Kamu harus datang ke the Wheel of Fortune-nya, dan kemudian kamu akan mendapatkan kemudahan ya. Kalau kalian mau merencanakan opening new business guys, karena aku lihat ada yang beberes-beres ke sebuah ruko, aku lihat bersih-bersih sebuah ruko. Selama ini sabar menunggu kesempatan datang gitu, dan kesempatan datang di akhir minggu ini. Silakan dibuka di akhir minggu ini ya, bisnisnya, rukonya dibuka kembali atau mulai dibuka ya. Satu akhir minggu ini adalah akhir minggu yang menguntungkan bagi kalian Capricorn Kolektif untuk hal-hal yang selama ini kalian tunda guys. Oke. Kesabaran akan dilunasi, kesabaran akan membuahkan hasil. Hasilnya datang di akhir minggu ini, bukan karena kehebatanmu.
kamu nanti kayak akan terbingung-bingung, kok bisa begini ya, kok untung banget gue ya. Ya iyalah, kartu Wheel of Fortune kan kartu hoki, kartu keberuntungan ya, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Act as if your partner is here. Oke, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them, katanya. Ini lebih ke arah partnership aku lihat, Capricorn ya. Bisa jadi datangnya pintu hoki ini adalah tentang partnership. Yang kamu tunggu mungkin kalau tadi tentang bisnis ya guys, yang kamu tunggu itu adalah pemodal misalnya atau investor, supaya bisnis kamu ini bisa kamu jalankan sesuai dengan planningmu yang mungkin gede ya, karena kamu kan suka yang gede-gede Capricorn, Earth sign. Itu datang ya. Jadi ketika nanti ada yang menawarkan kerjasama dengan kamu, silahkan diterima katanya, karena itu momen yang menguntungkan ya. Just enjoy the process katanya guys. Dan kata kunci untuk kalian Capricorn adalah partnership ya. Jadi jangan sendirian di akhir minggu ini, karena Wheel of Fortune ini datang bersama-sama dengan pihak lain begitu guys, dalam bentuk orang mungkin, atau dalam bentuk tawaran bantuan atau tawaran kerjasama. Dan siapapun yang menawarkan bantuan atau kerjasama ke kamu di akhir minggu ini, itulah gerbang hokimu tadi. Once kamu terima, artinya kamu melewati gerbang tersebut dan hoki akan kamu dapatkan katanya. Oke guys, itu dia untuk Capricorn. Kita akan segera teruskan ke fire sign ya. Earth sign sudah selesai. Fire sign yang pertama ada The Emperor guys. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries. Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aries di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. The Seven of Cups, the Queen of Cups. Oke. Banyak masalah gitu Aries yang akan muncul di awal minggu ini, atau kamu rempong dengan banyak hal, dan kemudian karena kartu kanannya adalah the Queen of Cups, itu lebih ke arah kepedulian aku lihat ya. Karena Seven of Cups ini seperti ingin kamu tinggalkan Aries, saking repotnya, males banget. Bisa jadi Seven of Cups ini atau masalah ini adalah masalah orang yang dilibatkan ke kamu. Kayak banyak yang minta tolong sama kamu, tolong dong Aries begini, di kantor ada 7 orang yang minta tolong, minta dibantuin beresin kerjaan mereka begitu ya, atau minta diajarin macam-macam misalnya. Dan itu bukan urusan kamu menurut kamu ya. Kalau tidak menguntungkan aku buat apa? Banyak Aries yang akan berpikir seperti itu di awal minggu ini. Tapi katanya kamu tidak harus menolong semua, atau kamu tidak harus menghadapi semua permasalahan ini Aries. Tapi yang paling penting yang kamu utamakan adalah dengan ikhlas melakukannya ya. Jadi kalau misalnya ada 7 yang minta tolong sama kamu gitu ya guys, contohnya di awal minggu ini, kamu perhatikan baik-baik yang mana yang kamu ikhlaskan, kamu itu ikhlas untuk menolongnya. Itu aja yang kamu prioritaskan. Karena the Queen of Cups ini kan related to emotion ya guys. Artinya nurturing figure, mommy figure, tidak mengharapkan jasa, tidak mengharapkan imbalan. Kalau nanti seandainya dari ke-7 orang yang minta tolong ke kamu ini misalnya begitu, kamu kayak pengen minta balasan, bukan itu yang perlu kamu prioritaskan. Atau kayak ada yang menawarkan balasan ke kamu, bukan itu yang perlu kamu prioritaskan. Kamu harus prioritaskan yang ikhlas-ikhlas katanya guys. Mungkin orang yang kurang mampu ya, kalau dalam hal Pentacles misalnya. Atau kalaupun misalnya ini di pekerjaan yang memang orang baru bisa jadi ya, atau yang tidak menjanjikan ikatan apapun gitu deh ya, intinya keikhlasan. Oke. Banyak yang akan kamu hadapi di awal minggu ini yang membuat kamu pusing Aries, tapi pastikan guys kamu menghandlenya dengan ikhlas. Kalau menurutmu nggak bisa ikhlas kamunya, kamu abaikan dulu. Kamu abaikan dulu ya. Kalau misalnya kamu masih kesel sama orang tersebut nggak apa-apa, karena Seven of Cups ini bukan tanggung jawab kamu semuanya. Misalnya ada 4 orang yang minta tolong gitu, 3 orang kamu masih kesel banget ngelihat dia, ya kamu abaikan dulu. Silakan tolong yang 1 orang saja yang gak bikin kamu kesel. It's okay with that ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Look to your inner strength. Yes,
Perhatikan baik-baik katanya kemampuan kamu Aries. Jangan sekaligus semuanya kamu hadapi, tapi kamu harus tahu kekuatanmu, karena ini bukan Major Arcana guys. Jadi bukan perintah dari yang atas untuk kamu bantu ya. Silakan kamu perhatikan level kekuatanmu atau kemampuanmu untuk memberikan bantuan sekaligus atau menolong sekaligus dari sekian banyaknya orang yang minta tolong atau minta bantuan ke kamu. Jangan semuanya harus kamu senangkan katanya ya. Perhatikan kekuatanmu. Jangan sampai setelah kamu menolong 7 orang misalnya, besoknya kamu tepar Aries masuk rumah. Oke, perhatikan baik-baik kemampuanmu di saat yang sama ya, karena Aries akan beda-beda ya guys. Let's say misalnya ada 5 Aries yang nonton readingan ini dan 5 orang resonate begitu, level kemampuan kalian pasti berbeda-beda, tidak sama ya. Ada orang yang bisa bantu 3, bisa bantu 4, atau mengerjakan 6, mengerjakan 7. Pastikan kamu melakukan dengan ikhlas dan yang pasti tentang kekuatanmu, kemampuanmu dulu ya. Oke, itu dia untuk Aries. Kita akan segera teruskan ke fire sign berikutnya, ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Leo. Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Ada the Three of Wands dan kemudian the Nine of Swords. Kamu sedang menunggu sesuatu Leo, tapi yang kamu tunggu itu tidak datang guys di 1 minggu ke depan. Kamu ngarep banget yang kamu tunggu itu datang gitu, tapi nggak muncul guys. Sorry, itu kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya. Mungkin Leo sedang menantikan kabar baik dari sebuah perusahaan di mana dia melamar begitu ya. 1 minggu ini katanya ada kabar begitu, tapi kabarnya belum datang. And we are talking about the Three of Wands. Ini artinya penundaan Leo ya, bukannya batal ya. Tidak ada yang di cancel dari yang kamu tunggu tersebut, tapi ditunda. Tapi datangnya hasil itu sangat kamu harapkan di 1 minggu ke depan, tapi tidak datang ya. Dan kartu berikutnya adalah the Nine of Swords. Kamu pusing guys ya. Let's say misalnya kamu sudah sangat berharap sekali gajian gitu di 1 minggu ke depan, contoh ya guys, tapi ternyata gajian kamu masih ditunda dulu. Kamu berharap ada bonus yang datang di 1 minggu ke depan karena mau bayar ini bayar itu, tapi masih belum bisa datang guys. Tapi bonus kamu tetap ada, gaji kamu tetap ada gitu ya. The Three of Wands ini, Three of Wands ini tidak cancel tapi delay. Yes, dari sekarang berarti kamu harus sudah bersiap-siap Leo, sebelum kamu pusing beneran. Karena yang kamu tunggu ini tidak datang. Kamu harus cari plan A, plan B, plan C, plan D. Kamu harus cari jalur alternatif supaya kamu tidak masuk ke Nine of Swords. Karena Nine of Swords ini pusing, banyak pikiran, gak bisa bobok malam ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Practice compassion. Oke, di masa-masa sulitmu ini katanya justru justru malah ada aja yang ngerepotin kamu, tanda petik ya guys. Ada yang ngerepotin kamu. Udahlah kamu pusing gitu ya guys, bonus kamu gak turun contohnya begitu. Ada aja teman yang bilang pinjam 100 gitu. Practice compassion ini cobalah untuk mengerti ya guys sebenarnya. Nggak aku bilang bahwa kamu harus mengiyakan semua ya, minta bantuan kamu atau minta pertolongan kamu begitu di 1 minggu ke depan. Tapi coba pahami dulu katanya ya, alasan orang berbuat seperti itu, alasan orang berbicara seperti itu, alasan orang bersikap ke kamu seperti itu di masa-masa the Nine of Swords, karena kan ada begitu keadaannya kan seperti itu katanya guys. Jangan mentah-mentah langsung direspon ya, kamu pikirkan baik-baik katanya, atau cari alasan kenapa mereka berbuat begitu ke kamu ya. Jadi selain masalah pribadi, ada masalah eksternal juga ya. Atau nanti mungkin yang kamu tunggu ini kan di delay ya, ditunda, dan kemudian akan berbagai macam alasan datang. Alasannya gak masuk akal, bikin kamu emosi. Silakan kamu coba pahami deh si pemberi alasan tadi. Contoh berikutnya kayak gini, ada teman kamu yang janjiin akan bayar utang gitu ya Leo di 1 minggu ke depan, dan kamu sudah berharap banget itu utang bakal dibayar karena kamu mau pakai untuk bayar ini bayar itu. Oke, tapi ternyata dia datang bilang, mohon maaf Leo, aku belum bisa bayar, atau aku hanya bisa bayar setengah saja. Alasannya bla 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 bla, dan bla bla blanya itu akan bikin kamu kesel banget ya. Nah, kartu compassion yang datang di sini Leo, jangan langsung kesel katanya. Coba kamu pahami dulu keadaan dia. Itu akan lebih save the energy gitu deh, supaya kamu bisa cari alternatif untuk solusi dirimu sendiri ya. Karena kan yang kamu tunggu itu tidak datang.
Daripada kamu sibuk marah-marah sama si yang berutang tadi, mending kamu antar aja deh, gue ngomong sama lu gitu. Kamu cari dulu dana dari mana untuk menalangin yang harus kamu bayar tadi. Ya nggak sih, itu lebih bagus kan daripada kamu marah-marah sama dia capek gitu. Kamu kebingungan. Masalah kamu tetap nggak ada perubahan dan kemudian mungkin hubungan kamu dengan dia jadi berantakan. Oke, oke Leo, itu dia untuk kamu. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang terakhir guys. Ada The Temperance, ini kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara? Oke. Ekalpan Deal Make 3, Ekalpan Dark Angels, ada Holy Spirit untuk this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas, the Five of Cups, dan yang di bawah, the Ace of Pentacles. Yang kamu harapkan atau yang kamu andalkan, yang kamu agung-agungkan akan mengecewakan kamu di awal minggu ini katanya Sagittarius. But don't worry guys, kayak pintu ditutup untukmu, tapi kemudian ada pintu lain dibukakan. Nah, orang yang dalam masa-masa Five of Cups atau kecewa, Five of Cups ini kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya guys. Dalam masa-masa kita kecewa, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan karena pintu tertutup, itu biasanya kita nggak bisa lihat dengan awas atau nggak bisa langsung sensitif dengan pintu baru yang dibuka ya. Inti dari dua kartu ini adalah yes Sagittarius, ada pintu yang ditutup untukmu di awal minggu ini, tapi sekaligus pintu baru dibuka karena Ace of Pentacles guys. Oke. Jangan terlalu lama berlarut-larut dengan kekecewaanmu karena pintu yang tertutup tadi. Kamu harus cepat-cepat lihat ke pintu lain yang terbuka ya. Aku lihat ini lebih ke arah financial situation Sagittarius. Kemungkinan besar kamu berharap sejumlah uang begitu ya guys, atau bisnis kamu menghasilkan, atau ada dana tidak terduga yang masuk, tapi ternyata kan tidak terjadi ya guys. Bukan delay, tapi tidak terjadi, cancel. Itu tidak terjadi, tidak kamu dapatkan begitu, dan itu akan bikin kamu langsung shock guys. Aduh, gimana ini begitu. Dan di saat yang bersamaan katanya pintu lain dibukakan, dan itu Swiss ada guys. Pentacles ini hal duniawi ya, bukan harus tentang uang, bukan harus tentang uang, tapi segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang berkilauan di dunia ini diberikan ke kamu, dan ini besar guys. Ini besar, Ace of Pentacles ya. Five of Cups ini adalah challenge-mu, tantanganmu, dan kemudian kalau kamu berhasil segera bangkit Sagittarius, tidak berlarut-larut dalam kekecewaanmu tadi, kamu akan segera melihat pintu ini terbuka di dekatmu katanya ya. Jadi yang udah tertutup tadi jangan ditangisi lagi Sagittarius. Silakan lihat di sekelilingmu, ada yang sudah dibukakan dan sudah ready guys, tinggal diambil. The Ace of Pentacles ini reward, hadiah. Semua Ace hadiah guys di channel Be Delightful ya. Nggak ada orang yang sembarangan dapat Ace. Ace hanya diberikan untuk mereka yang berhasil melewati tantangan atau challenge, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu cobaan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Segi Bum Bum. Ask for help ya. Jadi katanya Ace of Pentacles ini atau pintu yang terbuka ini guys, datangnya melalui bantuan orang. Banyak Sagittarius yang kayak kesannya itu malu dengan keadaan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian kayak sembunyi guys, kayak menundukkan wajah. Jangan sampai dilihat orang deh, wajah gua malu banget gua begitu. Tapi kalau kamu menundukkan wajah ya, matamu guys pasti akan ke bawah ya. Tidak ada pintu di bawah sini, pintu di sekeliling sini guys. Kamu harus tegakkan kepalamu, kamu jangan malu menghadapi orang. Dan di saat yang bersamaan gitu guys, di 1 minggu ke depan setelah kamu mendengar kabar yang mengecewakan ini, kamu harus segera bertanya ke orang, minta bantuan ke orang katanya. Karena Ace of Pentacles ini mungkin dititipkan ke seseorang. Pintumu yang baru dibuka tadi dititipkan ke seseorang. Jadi kalau kamu tidak minta bantuan ke orang tersebut, kamu gak akan lihat Ace of Pentacles ini. Kamu sudah tahu orangnya siapa Sagittarius. Kalau kamu resonate dengan readingan ini, kamu pasti sudah tahu orangnya siapa ya. Jadi jangan menunduk, tegakkan kepalamu, dan kemudian ya sudahlah yang tertutup tadi, ask for help, minta bantuan untuk melihat pintu yang terbuka tadi ya. Karena di situ sudah ada Ace of Pentacles untukmu. Oke, itu dia untuk Sagittarian guys. Berakhir sudah untuk fire sign. Kita akan segera lanjutkan ke air sign.
Yang pertama kita mulai dari Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Knight of Wands. Yang di bawah ada the Six of Swords. Kamu kayak penasaran pada sesuatu Libra, sehingga kamu kembali untuk melihat dan memastikan rasa penasaranmu tersebut. Dan kemudian kamu kecewa dengan yang kamu lihat guys. Kamu pergi lagi. Jadi udah balik, lihat, kecewa, pergi. Itu yang terjadi di 1 minggu ini untuk kamu ya. A Knight itu akan selalu bersemangat ya guys, full of spirit, full of ambition, kayak penuh dengan harapan. Jadi ketika kamu datang untuk ngecek tadi tuh harapanmu tinggi guys. Gimana, coba lihat, bagus nggak? Ya gitu doang, ternyata terus pergi lagi. The Six of Swords ya. Jadi bersiap-siaplah dengan kekecewaan aku lihat di 1 minggu ke depan, karena yang sangat kamu harapkan itu ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan. Ya, apapun itu ya guys, this is general reading. Just take how it resonate to your personal life. Tapi jangan terlalu kayak overjoy dengan yang kamu pikirkan di awal minggu ini, Libra. Karena tidak seperti yang kamu bayangkan katanya. The Six of Swords ini kecewa ya guys. Keluar dari medan pertempuran, tidak mau melanjutkan lagi atau menjauh. Ya, karena memang kecewa tentunya. Dan sebenarnya untuk mencegah kekecewaan yang dalam, maka jangan terlalu berharap di awalnya, kan begitu ya, orang-orang tua zaman dulu pun bilang seperti itu. Jangan terlalu gede harapan lu biar lu nggak kecewa. Pas kecewa lu nggak hancur-hancuran. Nah itulah pesan untuk kamu di 1 minggu ke depan. Jangan terlalu berharap besar atau berambisi besar, supaya nanti di akhir minggu ini ketika kamu kecewa, kamu nggak hancur-hancuran Libra. Yes. Nasihat dari universe untuk kamu, the heart of the matter, hati yang paling penting katanya. Jadi nanti ketika kamu melihat yang kamu harapkan ini, bisa jadi mungkin itu bertentangan dengan hatimu gitu guys. Jadi pastikan kamu lebih mengutamakan hatimu, karena hati yang paling penting katanya di sini. Jadi kalau seandainya kekecewaan ini ditarik ke logika begitu, kamu kayak masih bisa mengusahakan sesuatu supaya nggak kecewa-kecewa banget, atau kayak berusaha melakukan sesuatu supaya kamu tidak perlu meninggalkan situasi yang mengecewakan tadi. Tapi hatimu akan bilang no, just go away, pergi saja. Oke. Dan hatimu akan, dan logika hati dan logikamu akan bertentangan katanya. Silakan kamu lebih memilih hatimu daripada logikamu. Dan hatimu ini akan menyuruh kamu pergi even dalam keadaan sedih atau kecewa. Tapi tidak apa-apa, karena hatimu ini membawa kamu ke jalur yang tepat katanya guys. Oke. Sorry Libra, itu yang terlihat, itu yang harus aku bacain ya. Oke guys, kita akan segera teruskan ke air sign yang berikutnya. Setelah Libra ada Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Queen of Swords, dan yang di bawah ada the Knight of Wands. Kamu cuek banget terhadap sesuatu, bodoh amat, nggak peduli gue. Itulah di awal minggu ini, dan kemudian di akhir minggu dualitimu membawamu, jangan, gue nggak boleh bodoh amat. Gue nggak boleh peduli, gue nggak boleh nggak peduli gitu. Jadi kamu terlihat pasif karena Queen of Swords ya guys. Ini kan duduk ya, nggak melakukan apapun, dan mungkin defensif mengenai sesuatu, mengenai peristiwa tertentu atau orang ya. Tapi
nggak sampai akhir minggu. Dimulai dari pertengahan minggu ini kamu akan bangkit dari kursimu dan kemudian tunggu gitu. Apa kita buat contohnya ya Gemini supaya kamu paham. Kamu galak deh intinya ya. Ada yang nawarin misalnya sales datang ke tempat kamu nongkrong, kamu lagi ngopi gitu, ngopi-ngopi sama temanmu, dan kemudian ada sales datang, misalnya sales skincare guys. Halo ibu Gemini begitu ya, mau coba nggak produk skincare kami? Dan kemudian kamu bilang nggak, gue udah punya skincare. Karena memang emotionally unavailable ya, kamu memang merasa lagi nggak pengen melihat-lihat atau nge-review skincare yang dia tawarkan. Males. Udah deh mbak pergi sana aja, maaf ya kami lagi sibuk nih, lagi banyak urusan nih, lagi meeting nih, misalnya begitu di cafe tadi. Dan kemudian ya udah saya permisi ya, kata sales skincare-nya. Dan kemudian kamu tiba-tiba berubah pikiran guys. Mbak tunggu mbak. Ketika dia pergi menjauh, panggil lagi, sini. Begitu yang aku lihat yang mau terjadi di 1 minggu ini ya. Yang awalnya kamu cuekin, kamu nggak peduli, tapi di pertengahan minggu, maksimal di akhir minggu tentunya ya, kamu jadi peduli banget, care banget, bahkan kamu yang ngebet guys, kamu yang ngejar-ngejar. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu ya. This is relationship pattern, katanya lebih ke arah relationship ya kejadian ini. Dan pattern itu pola ya, jadi pola itu berulang pastinya ya guys. Kamu sudah bisa lihat yang awalnya cuek dan kemudian jadi ambisius lagi, atau jadi kayak excited lagi, cuek excited katanya. Untuk mengakhiri ini harus di-cut ya guys, karena circle ya, pattern itu akan dalam bentuk circle, begitu harus di-cut. Jadi mungkin sebaiknya kamu lebih banyak memahami dulu, jangan langsung defensif atau menolak, pura-pura nggak peduli atau nggak mau tahu dengan yang terjadi di 1 minggu ke depan ini. Ubahlah sikapmu, karena kamu sudah berkali-kali jadi Queen of Swords katanya, atau bodoh amat, nggak pedulian. Jadi nanti ketika situasi tersebut terulang kembali di awal minggu ini, kamu jangan Queen of Swords, supaya kamu nggak perlu Knight of Wands. Supaya kamu nggak perlu ngejar-ngejar sales tadi. Lebih bagus kan kamu bilang, oke, duduk dulu deh lu, apa sih yang lu bisa tawarin, berapa harganya, apa kandungannya, apa manfaatnya, apa alasan kenapa aku harus beli skincare kamu. Itu ditanya dulu. Toh pada akhirnya mau beli atau nggak beli kan itu belakangan ya. Luangkan waktumu katanya, jangan asal langsung talk to my hand now. Spend your time untuk mencari tahu informasi lebih detail mengenai keadaan yang datang di awal minggu ini, supaya kamu nanti di akhir minggu nggak kayak kebakaran jenggot Gemini. Yes, oke. Itu dia untuk Gemini dulu guys. Kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir, ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar teman? Kamu dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon Spirit of Wisdom. Yes, please come and bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yeah. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Banyak banget Aquariusnya, pantesan kamu dapat video extended guys. Hush, yang di atas ada the Six of Cups. Damn it. Yang di bawah ada the Judgment ya. Ada peristiwa lama yang akan terulang kembali di awal minggu ini, dan kemudian dibilang jangan biarkan itu terulang, Aquarius. Kenapa? Karena near future-nya atau kartu kanannya Judgment. Ini peringatan ya guys, SP1. Berarti ini nggak bagus. Ya, even memang the Six of Cups itu kartu kebahagiaan sebenarnya guys, tapi belum tentu yang membahagiakanmu di awal minggu ini bagus untukmu ya. Kalau begini kartunya guys, maka contohnya kemungkinan kalau dalam hal romance ada mantan yang mendekat lagi, atau ada godaan yang datang lagi guys, dan tentunya itu tidak baik untukmu. Kamu tahu itu nggak bagus, tapi sangat kuat godaannya Aquarius ya. Dan di akhir minggu ini kamu disuruh untuk menjaga dirimu sebaik-baiknya dari godaan tersebut. Misalnya mantan tadi, kamu udah tahu mantan kamu ini jahat banget begitu ya, dan setiap kali dia datang bikin repot hidupmu terus. Tapi dia datang lagi guys di awal minggu ini, mungkin manis atau mengungkit-ungkit kembali masa-masa indah yang pernah kalian jalani bersama, dan kemudian kamu akan kayak tergoda begitu Aquarius. Tapi dibilang kartu Judgment ini, no, jangan tergoda ya. Kalau misalnya ini tentang pekerjaan guys, dulu kamu pernah melakukan kecurangan ya, mungkin nggak ketahuan, oke? Dan kemudian kamu nyumpah-nyumpah dalam hati, aduh nggak bakal deh gue bikin kecurangan seperti itu lagi, untung-untung nggak ketahuan begitu. Dan kemudian di awal minggu ini kamu terpancing kembali untuk mengulang kecurangan yang sama, oke? Situasi yang membuatmu menghadapi pengulangan peristiwa, dan dibilang di sini jangan, kali ini kamu akan kena getahnya ya.
Jangan ulangi kecurangan tersebut. Di awal mungkin kamu aman, walaupun sebenarnya menurut tarot tidak ada yang aman guys. Yang berkaitan dengan kecurangan, that's bad karma ya. Hanya tinggal nunggu pembayaran karma yang waktunya belum terjadi di dalam waktu dekat ini begitu. Tapi kalau ini kali ini langsung cepat datangnya, karena SP1 ini udah datang, The Judgment. Begitu kamu lawan, kamu masih mengulang kesalahan yang sama, maka The Judgment ini akan menelurkan The Tower guys. Dan The Tower itu iya hukumannya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarian. Be authentic katanya guys, harus original, alami, asli. Mungkin kamu terpancing untuk mengulangi kesalahan yang sama karena kamu pakai topeng gitu guys. Kamu tidak menunjukkan dirimu apa adanya. Bisa jadi tawaran pengulangan dalam bentuk Six of Cups ini adalah mengulangi kepalsuan yang sama. Bisa jadi ya, jangan lakukan lagi katanya. Mungkin kamu kayak merekayasa karaktermu guys di depan orang, jangan lakukan lagi ya. Yang bikin kamu aman di 1 minggu ke depan agar lebih mudah untuk menghandle godaan Six of Cups yang diperingatkan jangan terjadi lagi ini, kamu harus menjadi dirimu yang sebenarnya katanya. Ini akan membuka jalan supaya kamu tidak mengulang kembali hal yang tidak baik di beberapa waktu sebelumnya di awal minggu ini, oke? Kamu dapat video extended Aquarius, nanti kita bahas ini ya guys. Berakhirlah sudah untuk air sign, kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Diawali dari Cancerian, this is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Langsung ribet deh kalau Cancer. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Eight of Swords dan yang di bawah ada the Ace of Pentacles ya. Kayak masa-masa kesesakan berakhir ya guys, karena ada kesesakan yang kamu hadapi dengan sabar di sini Cancer. Arrow Sword ini mungkin lilitan hutang guys, atau cicilan yang akan segera berakhir di 1 minggu ke depan, atau kebingungan tentang hal duniawi lah ya Pentacles, yang akan segera dapat solusi di akhir minggu ini ya. Lebih ke arah Pentacles aku lihat guys, atau uang-uangan begitu ya. Kayak ada orang yang kebingungan untuk bayar cicilan, uang untuk cicilan datang, atau informasi tentang bahwa cicilan akan bisa dibayar tepat waktu datang ya. Atau lagi mau cari pinjaman, aku lihat di sini Cancer, maka di akhir minggu ini kamu akan dapatkan pinjaman. Kamu mungkin lagi pengajuan kredit ke bank begitu, dan bank akan approve ya di akhir minggu ini kan. Ace of Pentacles, it equals with big sum of money ya. Kalaupun bukan tentang uang, tapi ini hal duniawi yang tentunya gede-gede guys, oke? Yang istimewa di sini adalah kemungkinan kamu nggak lihat Cancer peluang tersebut. I don't know, karena kan the Eight of Swords ini selalu matanya tertutup dan kemudian tangannya terikat ya guys. Jadi Ace of Pentacles ini datang di akhir minggu, kemungkinan besar tidak kamu lihat, tidak kamu sadari, karena kamu sibuk memikirkan gak bakalan ada solusi untuk permasalahanku ini. Hati-hati ya, hati-hati. Bersiap-siaplah bahwa solusi akan datang di akhir minggu, dan kamu harus lihat, kamu harus jeli dalam melihat solusi tersebut, because this is big guys. Kalau kamu terlalu sibuk dengan masalahmu saat ini dan selalu saja menganggap bahwa tidak mungkin ada solusi, maka kamu tidak melihat peluang tersebut katanya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancer. Back to what you love, reevaluate your desire. Ini berarti berkaitan dengan kembali ya guys. Oke, kembali. The Eight of Swords, the Ace of Pentacles. Bisa jadi kamu meninggalkan sesuatu Cancer, atau meninggalkan situasi tertentu atau orang tertentu, dan kemudian kamu kayak kebingungan guys, kehilangan arah. Dan untuk bisa menemukan Ace of Pentacles ini kamu harus kembali katanya. Kembali ke situasi tersebut atau ke orang tersebut, karena kamu kayak butuh bantuan untuk keluar dari the Eight of Swords ini. Kamu gak akan bisa lepas dari sini sendirian di awal minggu ini, karena prosesnya cepat sekali ya guys. Dan kemudian ini kan datangnya from nowhere,
kata mereka begitu, karena Ace of Pentacles ini nggak jelas tangannya siapa, tapi ini kan hadiah dari universe. Jadi mungkin kayak minta solusi atau curhat sama seseorang yang udah kamu jauhin atau kamu kamu hindari karena kamu nggak pengen dia tahu keadaanmu begitu. Silakan kembali ke seseorang atau ke situasi tertentu. Di situ nanti akan ada bantuan untuk kamu keluar dari the Eight of Swords sehingga kamu bisa menemukan Ace of Pentacles yang ditawarkan ke kamu ini, Cancer. Oke guys, kamu nggak bisa sendirian di 1 minggu ke depan. Kamu butuh bantuan oleh orang yang sudah kamu kenal tentunya, karena disuruh back ya, kembali. Yes. Oke, itu dia untuk Cancer ya. Kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua. This is Scorpio card, the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu ketahui Scorpio di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin. Di atas ada the Five of Swords, di bawah ada the Six of Wands. Kamu terlihat keras kepala sekali Scorpio di awal minggu ini, kayak mempertahankan prinsipmu, nggak mau ngalah ya. The Five of Swords itu the Guild guys, unwinnable, unbeatable. Tapi memang di akhir minggu ini kamu bisa mendapatkan kemenangan guys. Kekeras kepalanmu itu membuat kamu menang. Kedegilanmu tadi bikin kamu menang. Atau at least kamu merasa dirimu menang. Because this is the Six of Wands ya, sense of victory. Yes, akhirnya setelah gua nggak mau mengalah sedikit pun, gua menang begitu. Mari kita lihat nasihatnya. Kamu happy atau enggak? Oke, true love katanya, this love is one in a lifetime. Kayak ada yang akan kamu lepaskan dengan kemenangan. Gue jahat banget ya menginterpretasi kartu, tapi itu yang aku rasakan guys ya. Kamu memenangkan sesuatu tapi tanpa kamu sadari kamu melewatkan atau melepaskan ketulusan begitu ya. Kalau dalam hal romance kamu resonate ya, related dengan readingan ini. Misalnya kamu berantem sama pasanganmu begitu guys, dan kemudian kamu bersikeras bahwa kamu tidak akan mengalah, dan akhirnya kamu menang begitu. Tapi respect hilang ya, pasangan kamu itu akhirnya menilai kamu sesuatu yang tentunya tidak baik ya, karena ada ketulusan yang hilang aku lihat di sini. Atau kamu mungkin memaksa untuk mengakhiri sebuah hubungan dan tidak ada tawar menawar, tidak ada perbaikan hubungan, tidak ada pembicaraan lagi mengenai pembatalan perpisahan begitu. Dan kemudian yes, akhirnya aku pisah dari lu. Lihat deh, ini contohnya orang yang prinsipil, yang hebat banget, yang keren banget standarnya. Kamu merasa sense of victory, the Six of Wands, tapi kemudian kamu kayak kehilangan yang tulus kepadamu katanya. Nanti berarti itu terjadi di setelah 1 minggu lewat ya guys. Kamu merasa kehilangan seseorang atau kehilangan kesempatan. Oke. Yang mana yang lebih penting? Scorpio, menang ini karena prinsipmu berhasil kamu pertahankan atau mendapatkan ketulusan? Nah, kalau menurut kamu memang yang penting menang aja deh, ya udah, berarti aman 1 minggu kamu ke depan ya. Tapi kalau menurut kamu yang paling penting ketulusan ini sih, orang yang care sama gue, yang benar-benar peduli sama gue, nah berarti kamu harus mengalah, kamu nggak boleh menang di akhir minggu ini, oke? Oke, itu dia untuk Scorpio. Kita akan teruskan ke water sign yang terakhir guys, ada the Queen of the Moon. This is Pisces, the Moon, kartunya para Pisces ya. Halo Pisces, kamu dapat video extended. Apa ceritamu ini Pisces? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Pisces di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Sun, wow. Yang di bawah ada the Seven of Pentacles. The Sun ini adalah kartu son ya guys. Son itu bahasa Inggris itu anak laki-laki ya. Oke, the Two of Pentacles. Dan ini kayak up and down dalam menghandle anak begitu ya. Dan kemudian dibutuhkan ekstra kesabaran di 1 minggu ke depan. Jadi kamu itu kayak senang banget
dengan awal minggu ini kayak happy banget begitu, dan kemudian di akhir minggu ini rasanya kok nyos gitu ya. Karena the Seven of Pentacles ini kan it's like waiting guys, menunggu sesuatu yang masih belum pasti kapan datangnya. Jadi kayak dari tinggi ke bawah, kayak ada yang awalnya itu euforia banget Pisces, dan kemudian menurun ke bawah ya. You should be happy guys, karena the Sun adalah kartu the ultimate happiness in tarot, dan ini datangnya dari Tuhan. Kamu seharusnya bahagia dengan keadaanmu, tapi yang kelihatan di sini semakin hari semakin kamu kesulitan untuk mencari alasan kenapa kamu harus bahagia di 1 minggu ke depan ya. Dan ini berkaitan dengan anak, aku lihat dengan anak ya. Jadi kamu itu kayak punya anak begitu, dan universe bilang kamu harusnya bahagia dengan anak-anakmu ini. Mungkin anak kamu ada 10 guys, dan kemudian rame banget selalu rumah gitu, dan di akhir minggu ini kamu mikir gini, apa sih yang bisa aku bahagiakan dari keadaan ini begitu ya. A little bit naughty aku lihat. Pisces, mari kita lihat nasihat dari universe. Consider your foundation, katanya guys. Look at how committed you are to love. Kamu akan meragukan rasa sayangmu, kayak ada kesabaran yang diuji guys ya. You should be happy, ingat itu yang di awal minggu dikasih oleh universe ke kamu, kartu The Sun ini. Dengan keadaanmu saat ini kamu harusnya happy begitu, tapi kemudian kamu kan meragukan apa sih yang harus dibahagiakan dalam keadaan seperti ini begitu. Dan look at your foundation, look at how committed you are to love. Berarti ini nanti akan menyebalkan kamu, dan kamu harus bisa menerima dia dalam keadaan menyebalkan sekalipun. Ini selalu tentang anak laki-laki ya guys, The Sun ini. Kalau bukan tentang anak, yang pasti ada situasi atau keadaan yang menurut universe kamu harus syukuri begitu. Dan di awal minggu ini yang menyebalkan, yang harusnya kamu syukuri tadi itu menyebalkan, tapi you love atau you are committed to love with them. Jadi kamu harus buktikan dirimu apakah kamu bisa komitmen dengan cinta tersebut atau tidak. Karena aku lihat kesabaran kamu diuji di akhir minggu ini Pisces. Bisa jadi kalian akan bersikap berbanding terbalik atau the opposite with love. Yang kalian lakukan justru malah, yang kalian tunjukkan ke ini justru malah bukan sikap mencintai. Kalau begitu keadaannya, kamu nanti akan menyesal Pisces. Kamu akan menyesal. Karena universe bilang you should love, you should be happy. Kamu harusnya senang dengan keadaanmu saat ini. Tapi kalau keadaan itu tidak bisa kamu hargai gara-gara kesabaranmu diuji begitu, dan kemudian kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip loving, bisa jadi kamu akan tolak ini, bisa jadi kamu akan berkata kasar, bisa jadi kamu akan mengutukin ini, dan berikutnya kamu akan menyesal. Ya, supaya itu tidak terjadi, kamu ingat bahwa mencintai itu butuh kesabaran. Yes. Kamu dapat video extended Pisces. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke. Dengan berakhirnya untuk Pisces ini, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Aries, kemudian halo Aquarius, kemudian halo Pisces. Kalau kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan akan lebih banyak nasihat untuk kamu ya di video extended, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.